Halo semuanya. Bayangkan kita menguji pengobos steroid perdoit aduk with alkan talon kaitin. Bin patang zuhane dizikin pelofit sel. Nah, inilah hebatnya kembaran digital, yaitu model komputer yang mirip manusia asli, bisa meniru perilaku, tubuh, dan keputusan kita. Awalnya dibuat untuk mesin, tapi sekarang kembaran digital dipakai juga untuk manusia. Pakai data langsung untuk bikin model kesehatan, reaksi, dan hasil dengan sangat akurat. Kembaran digital ini mulai masuk ke rumah sakit, pabrik, laboratorium riset, dan bahkan kantor-kantor. Tapi, seberapa dekat ya kita bisa pakai ini jadi alat biasa untuk sense dari vaksin sampai reaksi emosi? Kembaran digital itu bukan cuma avatar di dunia maya atau simulasi yang gitu-gitu aja. Ini tuh tiruan digital yang terus berubah, nunjukin keadaan asli, kelakuan, dan apa yang lagi dilakuin sama orang beneran saat itu juga. Pakai data yang dikumpulin dari sensor, alat-alat dan catatan medis, model ini bisa diubah setiap saat biar cocok sama orang aslinya. Hasilnya adalah simulasi yang bisa dipakai buat coba-coba pengobatan, prediksi hasilnya, dan bantu ambil keputusan di dunia nyata tanpa perlu percobaan langsung ke badan manusia. Di dunia medis, kembaran digital sudah mulai kelihatan manfaatnya. Contohnya, para peneliti memakainya untuk membuat model jantung, paru-paru, atau seluruh metabolisme tubuh seseorang. Dengan memasukkan riwayat kesehatan pasien, hasil tes, dan data hasil röntgen atau USG, kembaran digital ini jadi tempat uji coba khusus untuk orang itu. Sebelum mencoba obat baru atau melakukan operasi, dokter bisa mencoba dulu efeknya di kembaran digital itu. Ini membantu mengurangi risiko dan membuat hasilnya lebih baik. Nantinya, dokter mungkin akan memakai digital pasien mereka ini saat menentukan penyakit dan merencanakan obatan. Untuk membuat kembaran digital manusia, kita mulai dengan mengumpulkan banyak sekali data. Ini bukan cuma ukuran fisik, tapi juga data biometrik langsung seperti detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, dan aktivitas otak. Alat yang bisa dipakai di badan bikin ini lebih gampang karena terus mengirim informasi ini ke sistem di cloud. Lalu, algoritma machine learning akan mengolah data itu untuk menjaga model digitalnya tetap pas. Lama-lama, sistemnya jadi tahu bagaimana tubuh seseorang bereaksi terhadap perubahan gaya hidup, obat, atau lingkungan. Selain di bidang kesehatan, kembaran digital juga dipakai buat uji coba produk. Perusahaan-perusahaan bikin model digital pelanggan buat simulasi gimana orang beneran bakal pakai produk baru. Perusahaan baju olahraga mungkin akan simulasiin gimana sepatu memengaruhi berbagai gaya jalan, atau gimana kain bereaksi terhadap keringat dan panas. Pabrik mobil pakai kembaran digital buat pelajari gimana manusia bakal merespons tata letak kokpit atau sistem keselamatan baru. Semain besar tank dispenlis tumbers des wail lebet sal, tindarsen proti yang botyau. Pelatihan dan pendidikan adalah bidang lain di mana manusia virtual makin banyak digunakan. Petugas gawat darurat, pilot, dan dokter bedah sekarang bisa berlatih menggunakan manusia digital yang mirip asli, yang bertingkah laku dan merespons seperti manusia sungguhan. Kembaran digital ini bisa diprogram dengan berbagai usia, bentuk tubuh, atau kondisi medis. Orang yang berlatih mungkin berlatih CPR pada kembaran digital yang meniru anak kecil penderita asma atau orang tua dengan penyakit jantung. Sistemnya mengukur setiap gerakan dan langsung memberi masukan, jadi latihannya lebih bagus dan sesuai kebutuhan masing-masing. Makin banyak nih yang tertarik pakai kembaran digital buat tahu apa yang bakal terjadi nanti. Misalnya nih, pas lagi uji coba obat, peneliti bisa bikin kembaran digital dari tiap orang yang ikut uji coba itu. Terus, mereka bisa coba-coba di dunia maya sambil percobaan aslinya jalan. Nah, kalau di model digitalnya kelihatan ada efek samping yang bahaya, uji cobanya bisa dihentikan dulu atau diubah sedikit. Jadinya, bikin obat dan vaksin bisa lebih aman dan cepat. Nanti, kayaknya kebanyakan tes ke manusia bakal dimulai dari simulasi dulu, baru deh ke orang beneran. Kembaran digital juga lagi dicoba nih buat tes psikologi. Model-model ini bisa meniru reaksi emosi terhadap rangsangan yang beda-beda. Jadi, peneliti bisa ngerti gimana orang bereaksi kalau lagi stres atau pas lagi kumpul-kumpul sama orang lain. Model ini dilatih pakai data dari wawancara, pengenalan wajah,
cara ngomong, bahkan gerakan mata. Lama-lama, kembaran digitalnya bisa meniru bukan cuma reaksi fisik aja, tapi juga cara berpikir dan emosinya. Ini bisa berguna banget di bidang kayak terapi, ngurusin karyawan, atau ekonomi perilaku. Agar sistem ini bisa bekerja, butuh infrastruktur yang kuat. Data-datanya harus diproses terus dan disimpan dengan aman. Platform komputasi awan yang mengerjakan tugas pemrosesan berat, sedangkan perangkat seperti jam tangan pintar dan monitor kesehatan, itu yang mengumpulkan data awalnya. Setiap kembaran digital harus diupdate secara langsung, biar cocok dengan keadaan orang yang dimodelkan. Nah, hubungan timbal balik yang terus-menerus antara orang dan modelnya, yang bikin sistemnya jadi tepat dan berguna. Salah satu hal yang bakal dikembangkan ke depannya adalah memakai kembaran digital untuk simulasi penuaan. Jadi, data kesehatan kita yang lama itu dimasukkan ke modelnya. Terus, sistemnya bisa nebak gimana badan kita bakal berubah 10 tahun ke depan. Misalnya, otot kita jadi lebih kecil, paru-paru kita jadi nggak sekuat dulu, atau reaksi kita jadi lebih lambat. Nah, dengan info ini, dokter dan ahli kesehatan bisa kasih saran buat ubah gaya hidup. Jadi, masalah-masalah karena tua bisa ditunda atau dicegah. Tujuannya supaya kita punya cara buat jaga kesehatan lebih awal. Caranya dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan sebelum benar kejadian. Kembaran digital juga bisa menjadi pendamping bagi orang yang punya penyakit kronis. Model ini bisa bantu melacak perubahan, menyarankan terapi yang sesuai untuk masing-masing orang, dan bahkan memberitahu tim medis kalau ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, kembaran digital dari pasien diabetes bisa melacak makanan yang dimakan setiap hari, kadar insulin, dan pola stres. Kalau sistemnya melihat ada hal yang bahaya, sistem itu bisa kasih tahu pasien atau dokternya sebelum terjadi masalah besar. Pemantauan langsung seperti ini bisa mengurangi kunjungan ke rumah sakit dan meningkatkan kualitas hidup. Di tempat kerja, kembaran digital suatu hari nanti bisa dipakai untuk mencegah cedera. Pabrik-pabrik dan gudang-gudang lagi mikirin cara untuk membuat model tekanan fisik setiap pekerja sepanjang hari. Sistemnya menganalisis postur tubuh, gerakan berulang, dan tingkat kelelahan. Manajer bisa pakai informasi ini untuk mengatur giliran tugas dengan lebih pintar, atau mendesain ulang tempat kerja. Ini sangat membantu disiplin kerja, di mana cedera ringan bisa cepat menyebabkan cacat jangka panjang. Kembaran digital juga bisa dipakai untuk perjalanan ke luar angkasa dan di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Para astronot dan penyelam laut dalam kan seringnya sendirian, jauh dari bantuan dokter. Nah, kembaran digital yang terhubung sama sensor langsung bisa bantu pusat kendali misi untuk pantau kesehatan mereka. Terus, bisa juga dipakai buat coba-coba gimana reaksi tubuh mereka kalau stres atau cedera. Jadi, kalau ada masalah, tim di pusat kendali bisa coba dulu berbagai cara pengobatan di kembaran digitalnya sebelum dilakukan ke orang aslinya. Ini bikin misi-misi yang jauh dari rumah sakit jadi lebih aman lagi. Ada kemungkinan kembaran digital bisa jadi arsip pribadi. Seseorang mungkin memilih untuk menyimpan versi diri mereka yang isinya data fisik, pola perilaku, rekaman suara, dan kenangan pribadi. Versi digital ini suatu saat nanti bisa diakses oleh anggota keluarga atau peneliti di masa depan. Walaupun ini menimbulkan pertanyaan soal etika, tapi ini juga membuka jalan untuk bentuk baru warisan digital. Batas antara simulasi dan identitas bisa jadi kabur. Apalagi kalau manusia virtual itu dimakin detail dan mirip asli. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kembaran digital tubuh dan pikiran manusia sudah mulai memengaruhi bidang kedokteran, desain produk, dan sistem pelatihan. Seiring meningkatnya kemampuan komputer dan pengumpulan data jadi lebih baik, batas antara dunia nyata dan maya bisa jadi makin tipis. Simulasi-simulasi ini bisa segera jadi langkah wajib dalam proses pengembangan di semua industri besar. Baik itu untuk keamanan, ketepatan, atau efisiensi, Wustar Virtual siap memainkan peran penting dalam membentuk teknologi